Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, tim dosen pengampu mata kuliah statistika. Kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan 11, di mana pertemuan 11 itu adalah berkaitan dengan uji lanjutan. Nah, ini uji lanjutan. Untuk memahami apa yang akan kita bicarakan di uji lanjutan, maka sebaiknya kalian terlebih dahulu menonton video kita mata kuliah statistika pada pertemuan sebelumnya, yakni pertemuan 10. Di pertemuan 10 dibicarakan mengenai pengantaran job, RAL, dan juga tabel ANOVA. Nah, pada pertemuan 11 ini kita akan melakukan pengujian selanjutnya, uji lanjutan dari hasil ANOVA yang sudah kita peroleh dan kita sudah masukkan ke dalam kolom dan baris yang ada di dalam tabel ANOVA. Oke, ini slide-nya masih sama dengan pertemuan 10. Kita langsung ke slide nomor 20 ya. Ya, ini. Ini adalah hasil ANOVA kita pada pertemuan sebelumnya, di mana kita ketahui bahwa keputusannya itu berada di daerah penolakan hak 0, yakni dengan nilai 14,37. Sementara itu titik kritisnya berada di angka 2,62. Nah, karena kesimpulannya atau keputusannya berada di daerah penolakan, oleh karena itu uji lanjutan dapat dilakukan. Jika keputusannya jatuh pada daerah penerimaan hak 0, maka uji lanjutan tidak perlu dilakukan. Gitu. Sekarang apa aja uji lanjutan? Uji lanjutan adalah apabila hasil ANOVA menunjukkan keputusan penolakan hak 0, ya, maka dilanjutkan dengan uji lanjutan perbandingan berganda atau multiple comparison test. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui taraf-taraf perlakuan yang memberikan hasil yang berbeda terhadap respon. Jadi nanti kita mau melihat taraf perlakuan yang berbeda itu antara perlakuan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, bermacam-macam. Untuk setiap pasangan populasi I dan J dapat dilakukan pengujian perbandingan berpasangan. Oke. Nah, ada dua hal yang dapat digunakan, yakni BNT dan BNJ. BNT adalah beda nyata terkecil atau uji Fisher, di mana rumusnya T berarti menggunakan tabel T, alpha per 2 dan dB galat, dB error, kemudian akar KTG 1 per NI plus 1 per NJ. Ya. Sedikit berbeda dengan BNT, BNJ atau uji 2K menggunakan tabel Q, nanti ada di slide selanjutnya. Yang diketahui adalah alpha, kemudian P, kemudian dB error atau dB galat, akar KTG per 2, kemudian 1 per NI plus 1 per NJ. Keterangannya di sini, Q adalah nilai dari tabel 2K, NI, NJ adalah ulangan perlakuan ke I dan ke J. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada tabel 2K. Tabel 2K yang digunakan adalah yang atas, karena kita menggunakan alfa 5%. Kalau nanti alfanya 1% pada soal, maka menggunakan yang bawah ini. Sebagai contoh, kalau dB error 5, number of treatment nomor pelakuannya 3, maka alfa 5% yang atas, alfa 1% yang bawah. Alfa 5% 4,60, alfa 1% berarti 6,98. Gitu ya. Nanti lebih jelas kalau sudah kita ngerjain soal. Ini masih lanjutannya. Nah, ini contoh uji lanjutan. Berdasarkan hasil ANOVA sebelumnya, diketahui bahwa ada dosis tes stalin yang memberikan pengaruh berbeda terhadap elastisitas belah jaring. Untuk mengetahui dosis berapa yang menyebabkan perbedaan tersebut, maka kita lakukan uji lanjutan. Nah,
Slide-nya sengaja saya kopas kembalikan ke sini supaya kita tidak terlalu jauh scroll ke atas. Dan ini juga yang bawah adalah soalnya. Ini jawabannya, ini soalnya. Ya. Nah, ini cara melakukan uji BNT. Permisalannya adalah perbandingan antara dosis 1 dan 2. Ya. Maka kita tulis BNT 1,2. Kemudian kita tentukan A per 2, berarti alfa per 2, 0,5 per 2, 0, berarti 0,025, dan dB galatnya adalah 24. dB galat diambil dari sini. Ya, ini dB galat 24. Oke, lanjut. KTG diambil dari sini lagi, 11,789 KT, kemudian G 11,789. Selanjutnya NI/NJ adalah 5. Ya, NI/NJ 5. Ini NI/NJ-nya 5. 5 kali ulangan. Bukan ini tadi, sorry. Ini 5 kali ulangan. Nah, setelah itu kita lihat ini di tabel T. Oke, kita buka tabel T dulu. Berapakah nilai 0,025 dan dB galatnya 24. Nah, ini dB galat berarti total 0,05, kemudian ini 24. Maka kita temukan di sini nilainya adalah 2,064. Kita masukkan ke perhitungan. Sini. Ya, sudah sesuai. Dan hasil perhitungan akar ini adalah 2,172. Ini dikali dan didapat nilai 4,482. Ya. 4,482 ini menjadi titik kritis. Ini adalah titik kritis. Titik kritis dari perhitungan yang akan kita lakukan. Jadi semua perhitungan mengacu ke 4,482 ini. Ya, diingat, nanti akan muncul. Kalau tidak diingat, ditulis nanti pada perhitungan akan hadir kembali. Nah, kemudian di sini pertama kita melakukan pendefinisian, diketahui Y1 sama dengan 28,82. Jadi Y bar 1, Y bar ini didapat dari ulangan dosis. Ya, kita kembalikan di sini. Ya, ulangan dosis. Ini ulangan dosis 1, ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga, ulangan keempat, dan ulangan kelima. Dijumlahkan semuanya 1,441, 1,44,1. 1,441 ini dibagi 5, maka hasilnya adalah 28,82. Oke. Hal yang sama juga dilakukan pada Y bar 2. 119,9 dibagi 5, maka didapatkan 23,98. Kemudian selanjutnya Y bar 1, Y bar 2 saling dikurangi, ya, sehingga didapatkan nilai 4,84. Nilai ini dicek apakah dia kurang dari atau lebih dari BNT ini. Jika ini kemudian lebih dari, maka dia berbeda. Ya, ditentukan sebagai berbeda. Artinya dengan dosis 1,2 ada perbedaan terhadap uji tes Stalin yang dilakukan. Nah, ini ada perbedaan. Sementara kalau kurang dari berarti tidak ada perbedaan antara kedua dosis tersebut terhadap tes Stalin yang diberikan. Nah, karena kita punya
6 dosis 5 ulangan, ini semua diplot ke dalam tabel BMT seperti ini. Nah, jika kalian lihat di sini tidak urut angkanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini urutannya bukan lagi berdasarkan urutan pengujian keberapa, tapi urutannya adalah hasil rata dari ini, dari YI ini, dari dosis 1, dosis 2, dosis 4, dan seterusnya. Ratanya ditaruh di sini 28,82, 23,98, kemudian 19,92. Diurutkan mulai dari yang paling kiri adalah paling besar sampai paling kanan yang paling kecil. Tidak harus urut sesuai soal, tapi urut berdasarkan rata dari YI ini, Y bar, YI sini di bawah ya. Demikian pula yang baris menurun juga diurutkan, yang paling tinggi, yang paling atas adalah yang jumlah ratanya paling tinggi. Dalam hal ini kebetulan dosis 1, dosis 2, kembali lagi dosis 4, 6, 3, dan 5. Seperti itu. Nah, ini saya tambahkan satu kolom lagi di bawah untuk pemberian notasi. Nah, ini pemberian notasi nanti di sini ya. Pemberian notasi ini diurutkan seperti ini. Saya hapus dulu. Nah, pertama kita melihat apakah ini A ya, A, B, C, D, E, F. Apakah A, hasil A ini 1 dengan 1 itu kurang dari 4,82? Jika iya, maka dia tulis A. Seperti itu. Selanjutnya, apakah yang ini dan yang ini sudah tidak lagi dengan perhitungan. Apakah yang kedua dan ketiga ini kurang dari titik kritis kita BNT 4,482? Jika ya, maka A, B. Kenapa tidak ke sini? Karena ini sudah lebih tinggi, lebih besar dari titik kritis kita BNT, ya, sehingga dia tidak ditulis. Kemudian yang ini berarti CD, yang ini DE, yang ini EF, dan ini F, gitu. Itulah cara pemberian notasi. Tidak sulit kan? Kemudian keterangannya adalah dosis yang memiliki notasi huruf yang sama menunjukkan bahwa rata-rata keduanya tidak berbeda. Ya. Rata-rata keduanya tidak berbeda. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui BNT, maka kita lakukan uji BNJ. Ya, ini BNJ. BNJ menggunakan tabel Q, tabel Q, ya. Jadi, yang diketahui adalah alpha, kemudian P, kemudian DB error, DB galat. Kita kembali lagi ke tabel key di slide 23, 24, 24, 24 ini. Ya, nilainya adalah 4,37. Sekarang kita lihat di manakah 4,37. Sini. Ya. Nah, saya kecilkan. Kita lihat treatmentnya 6 atau P-nya 6, ya. Kemudian term of error-nya 24. Ini 6, TP-nya 6, kemudian DB galatnya 24. Sehingga kita pakai yang 4,37. Kenapa tidak pakai yang 5,37? Ingat, ini yang atas, ini yang bawah, 5% dan 1%.
gitu. 4,37 kita masukkan ke dalam perhitungan. Nah, 4,37. Selanjutnya KTG 11,789 N dan juga per 2 ya. Lakukan perhitungan, dikalikan 4,37 dikali 1,536 mendapatkan hasil 6,71 begitu. Nah, 6,71 ini menjadi titik kritis kita yang baru, titik kritis kita untuk BNJ ya. Nah, ini adalah titik kritis untuk BNJ, nilainya lebih besar daripada nilai titik kritis untuk uji yang sebelumnya, yaitu uji BNT, dan nilai terkecil. Dengan demikian, ketahui lagi untuk dosis yang sama 1 dan 2, maka Y bar 1 dikurang Y bar 2 sama dengan 4,84 kurang dari BNJ 1, 2 ya, karena BNJ nya tinggi, kurang dari titik kritis. Nilai ini kurang dari titik kritis atau BNJ 1, 2, artinya dia tidak berbeda pada uji lanjutan BNJ. Pada dosis tes talinya tidak ada perbedaan. Selanjutnya kita plot lagi ke dalam tabel. Tabel yang masih sama, diurutkan mulai dari yang terbesar ada di sebelah kiri sampai ke kanan menjadi paling kecil. Kemudian yang ke bawah ini sama juga, yang paling besar ada di paling atas sampai ke bawah semakin kecil. Kemudian dilakukan perhitungan yang sama. Nilainya di sini semua sama dengan BNT, hanya saja perlu diingat titik kritisnya berbeda, sehingga notasinya pun berbeda. Yang pertama ini adalah AB, kemudian dia B, C, D, C, D, E, F, D, E, F, E, F, dan F. Yang kita lihat, ini kurang dari BNJ, kurang dari, lebih dari, berarti stop. Lanjut, kurang dari, kurang dari, kurang dari, B, C, D. Ini udah lebih dari, stop. Lanjut, kurang dari, kurang dari, kurang dari, ini juga masih kurang dari, sehingga C, D, E, F semuanya. Sementara ini sama juga seperti sebelumnya, kurang dari, kurang dari, kurang dari. Yang terakhir, kedua sebelum terakhir, kurang dari dan kurang dari. Ini juga kurang dari, sehingga kita terus notasinya F saja. Seperti itu. Slide selanjutnya selesai. Tidak ada lagi setelah slide 31. Begitu. Jadi, ini adalah akhir dari sesi pertemuan 11. Mudah saja bukan? Untuk melakukan uji lanjutan, kalian bisa melakukan di BNT atau BNJ tergantung dosis yang akan diberikan. Jumlahnya hanya 2 berarti bisa menggunakan BNT, atau jumlahnya lebih dari 2 bisa menggunakan BNJ. Maksudnya adalah ketika terjadi pengujian dengan 2 dosis, lebih efektif menggunakan BNT, sedangkan lebih dari 2 dosis atau 2 perlakuan, maka lebih efektif menggunakan BNJ. Pada perkuliahan ini dan praktikum, kalian diajarkan dua-duanya supaya nanti dapat melakukan perhitungan untuk kedua hal ini ya. Selanjutnya kalianlah yang menentukan pada saat kalian melakukan penelitian atau pengujian skripsi kalian, nanti kalian bisa memilih menggunakan BNT atau BNJ, atau bahkan kedua-duanya seperti pada perkuliahan kali ini. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita yang ke-11 ini. Semoga kalian mendapat pencerahan mengenai penggunaan uji lanjutan BNT dan BNJ. Dan kita ketemu lagi pada sesi berikutnya, pada materi berikutnya.
Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.